Bahkan la yumasilu maujudan, dia tidak sama dengan sesuatu yang wujud yang ada, wala yumasiluhu maujudun, dan tidak menyamai dia segala yang ada atau sesuatu yang ada itu. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Baik ahbabana fillah, begitu juga Bapak Ibu sekalian serta rekan santri di mana saja berada. Kembali kita lanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Sekarang kita sudah berada pada halaman 329 cetakan Darul Minhaj, yang mana kita kemarin sudah habis mempelajari kitab Al-Ilmu. Sekarang kita sudah masuk kepada kitab Qawaidil Aqaidi. Langsung saja ila anqala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Kitabu Qawaidil Aqaidi. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, pada pembahasan ini akan membahas terkait dengan kitab kaidah-kaidah akidah-akidahnya, prinsip-prinsip yang berhubungan dengan masalah akidah-akidah. Kata beliau wahwa al-kitabus sani, dan ini merupakan kitab yang kedua min rubu'il ibadati, dari seperempat masalah ibadah. Dan yang pertama itu adalah yang berhubungan dengan masalah kitabul al-ilmi. Sekarang yang kedua adalah kitab yang membahas masalah kaidah akidah min kutubi Ihya'i Ulumuddin, termasuk daripada kitab-kitab Ihya Ulumuddin, artinya pembahasan, sekumpulan pembahasan yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Qawaidil Aqaidi, kitab yang membahas kaidah-kaidah akidah-akidah yang ada. Wafihi, dan pada pembahasan ini atau kitab ini, arba'atu fusulin, itu terdiri daripada 4 pasal, terbagi kepada 4 pasal lagi. Nah, al-faslul awal, pasal yang pertama di sini kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, fi tarjamati aqidati ahli sunnati fi kalimatai asyhadati allati hiya ahadu mabanil islami, yaitu terkait dengan tarjamah atau pembahasan akidahnya ahli sunnah terkait dengan 2 kalimat syahadat, yang mana dia merupakan salah satu daripada bangunan Islam atau binaan Islam, yang kita kenal dengan rukun Islam yang 5 itu. Nah, yang pertama, binaan yang pertama atau bangunan yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Nah, inilah yang akan beliau bahas terkait dengan 2 kalimat syahadat, versi pandangan atau terjemahnya atau pembahasannya orang-orang ahlus sunnah wal jamaah. Fanaqulu wabillahi taufiq, kita katakan, kata Imam Al-Ghazali, wabillahi taufiq, dan kepada Allah itu segala taufik. Alhamdulillahil mubdi'il mu'id, segala puji bagi Allah al-mubdi'i, yang memulakan, al-mu'idi, yang mengembalikan, yang memulakan segala sesuatu dan yang mengembalikan segala sesuatu di akhir kelak nanti. Al-fa'ali lima yurid, yang maha melakukan terhadap apa yang dia inginkan. Dzil arsyil majidi, yang mempunyai arsy yang sangat agung, yang sangat indah, yang sangat kokoh. Wal batasyish syadid, dan juga balasan yang amat keras. Al-hadi sofwatal abid, yang memberikan tuntunan hamba-hamba pilihan, kurang lebih seperti itu, ilal manhajir rasyidi, kepada manhaj yang ar-rasyid, yang tepat. Wal maslakis sadid, dan jalan yang benar. Al-mun'imi alaihim ba'da syahadati tauhidi bihirasati aqaidihim an zulumatit tashkik, yang memberikan nikmat ke atas mereka setelah syahadat ketauhidan, bi'irasati aqaidihim, dengan menjaga akidah-akidah mereka, an zulumatit tashkik,
dari gelapnya at-tashkik, ya, kebimbangan, wa tardid dan juga keraguan. As-sa'iqi lahum ila ittiba'i rasulihil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mengarahkan lahum bagi mereka, ya, artinya mereka ini para hambanya, ila ittiba'i rasulihi, untuk mengikut utusannya, al-mustafa, sang pilihan, Muhammadin, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah mencurahkan salawat ke atasnya dan juga salam. Wa iqtifai asari sahbihil akramin, dan yang menapaki jejak-jejak sahabatnya yang mulia, al-mukarramina bit ta'yid wat tasdid, yang mana mereka ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bit ta'yidi wat tasdidi, dengan dimantapkan mereka, dikokohkan mereka, wat tasdidi dan juga dibenarkan mereka. Al-mutajalli lahum, yang bertajalli, yang menampakkan diri, lahum kepada mereka, fi dzatihi, pada zatnya, wa af'alihi dan juga af'alnya, bimahasini, dengan kebaikan-kebaikan, awsafihi, sifat-sifatnya, allati la yudrikuha, yang mana itu tidak akan bisa dijangkau, ya, mahasin dan awsaf ini, illa man alqas sam'a wa huwa syahid, kecuali hanya orang yang alqas sam'a, mencurahkan segala pendengarannya, wa huwa syahidun, dalam keadaan dia pada saat itu menyaksikan, dalam artian dia hadir pada saat itu, fokus pada saat itu. Oke, ini merupakan sanjungan atau tahmid, ya, pujian yang cukup indah dan cukup panjang daripada Imam Al-Ghazali di awal kitab Aqaid ini. Kemudian at-tauhid, ya, jadi pembahasan yang pertama di sini adalah berhubungan dengan masalah at-tauhid, pengesaan, kurang lebih seperti itu. Al-mu'arrifi iyahum, ya, al-mu'arrifi, yang memperkenalkan, iyahum, ya, kepada mereka ini para hambanya, annahu, bahwasanya dia, fi dzatihi, pada zatnya, wahidun, itu esa, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Fardun, tunggal, la misla lahu, tidak ada sama baginya. Somadun, tidak ada bandingan, la didda lahu, tidak ada lawan baginya. Mumparidun, esa, la nidda lahu, tidak ada setara dengannya. Wa annahu qadimun, la awwala lahu, dan bahwasanya dia itu maha qadim, maha terdahulu, la awwala lahu, yang tidak ada awal baginya. Azaliyun, yang azali, yang kekal, la bidayata lahu, yang tidak ada permulaan baginya. Mustamirrul wujudi, ya, yang berkekalan wujudnya, la akhira lahu, tidak ada akhir baginya. Abadiyun, ya, yang abadi, la nihayata lahu, yang tidak ada batas akhir lahu baginya. Qayyumun, ya, yang senantiasa mengatur, ya, maha bertanggung jawab, ya. La inqita'a lahu, yang tidak ada keterputusan lahu baginya. Daimun, ya, yang kekal selama-lamanya. La insirama lahu, tidak ada kepunahan baginya. Lam yazal, dia senantiasa ada. Wala yuzalu, dan dia tidak bisa dilenserkan. Mausufan binu'util jalali, dalam keadaan mensifati binu'util jalali, akan sifat-sifat al-jalali yang mulia. La yaqdi alaihi bil inqidai, tiadalah menetapkan ke atas dia, bil inqidai, akan berlalunya, akan habisnya, tasarrumul amadi, putusnya masa, wa inqiradul ajali, dan berlalunya waktu. Artinya dia tidak ditetapkan, dia tidak dihakimi, dia tidak diputuskan oleh masa yang putus, masa yang akan berlalu, dan begitu juga waktu-waktu yang akan habis. Jadi tidak bisa waktu yang habis, tidak bisa masa yang berlalu itu kemudian menetapkan dia sebagai sesuatu yang juga akan inqidha, yang juga akan habis. Kurang lebihlah seperti itu. Bal huwal awwalu, bahkan dialah yang al-awwal, yang pertama, wal akhiru, dan juga yang terakhir, waz-zahiru, dan yang zahir, wal batinu, dan juga yang batin, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui. Nah, ini masih merupakan dari bagian daripada tahmid al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, yang berhubungan dengan tauhid atau pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua sekarang adalah terkait dengan at-tanzih, ya, pensucian Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang
mempunyai sifat kekurangan. Artinya Allah Maha Suci dari yang tidak dibenarkan, ya, kurang lebih seperti itu. Wa annahu laisa bijismin, ya, bahwasanya dan sesungguhnya dia laisa bijismin, tiadalah suatu raga, musawwarin yang berbentuk, wala jauharin dan tidak pula suatu benda, mahdudin yang terbatas, muqaddarin yang ditentukan, artinya yang mempunyai dimensi, kurang lebihlah seperti itu. Wa annahu dan sesungguhnya dia la yumatsilul ajsama, tidak menyerupai al-ajsama, ya, raga-raga yang lain yang selain daripada dia. La fit taqdiri wala fi qabulil inkisam, tidak pula fit taqdiri terkait dengan kadarnya bagaimana, wala fi qabulil inkisam dan juga terkait dalam menerimanya pembagian. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu terbagi kepada beberapa, tidak seperti itu. Allah itu seperti ini, ya, ketentuannya atau kadarnya seperti ini, ya, tidak seperti itu Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu, dan sesungguhnya dia laisa bijauharin, dia bukan suatu benda, wala tahilluhu dan tidak juga menempati kepada dia al-jawahir, ya, segala benda. Jadi dia bukan sesuatu raga, suatu fisik, ya, kurang lebihlah seperti itu pemahaman yang mafhum sederhananya. Dan dia juga tidak ditempati oleh yang namanya fisik atau yang namanya raga, ya, jauhar, benda dan seterusnya. Wala bi'aradin, dan dia juga bukan sesuatu arad, ya, bukan suatu sifat, ya, sesuatu yang bergerak, sesuatu yang berbau, sesuatu yang berwarna, itu yang dimaksud ya dengan arad, bahasa sederhananya seperti itu. Wala tahilluhul aradu, dan tidak menempati kepada dia al-aradu, yang namanya arad atau sifat-sifat tersebut. Dan dia tidak bisa disamakan dengan arad, dengan sifat-sifat yang selain daripada dia, ya, kurang lebih seperti itu. Dan sifat yang selain daripada dia itu tidak menempati dia atau tidak menjadikan dia sebagai suatu media yang mana dia melekat di situ. Bal la yumasilu maujudan, bahkan dia tidak menyamai dengan sesuatu yang ada, wala yumasiluhu maujudun, dan tidak menyamai dia segala yang ada atau sesuatu yang ada itu. Walaisa kamislihi syai'un, dan tiada seperti dia sesuatu, wala huwa mislu syai'in, dan tidak pula dia adalah serupanya sesuatu. Wa annahu la yahudduhul miqdaru, dan bahwasanya dia itu tidak dibatasi oleh batasan, oleh takaran, ukuran dan seterusnya. Wala tahwihil aqtaru, dan dia tidak bisa diliputi oleh al-aqtaru, oleh wilayah, oleh tempat dan seterusnya, ya, artinya ya dia tidak berdimensi bahasa kita lah, kurang lebih seperti itu. Wala tuhitu bihil jihatu, dan dia tidak diliputi oleh arah. Wala taqtanipuhu al-arduna walas samawatu, dan dia tidak dikandungi oleh al-arduna, oleh bumi, walas samawatu, dan juga oleh langit. Wa annahu mustawin 'alal arsy, dan bahwasanya dia itu bersemayam di atas arasy, 'alal wajhil ladzi qalahu, sesuai bentuk yang dia katakan, artinya sesuai dengan istiwa versi Allah Subhanahu wa taala lah, kurang lebih seperti itu. Wa bil ma'na alladzi aradahu, dan sesuai dengan makna yang dia inginkan, bukan makna kita manusia yang mengatakan istiwa itu di ataskah, menguasaikah dan seterusnya, tidak, tetapi sesuai makna yang menurut versi dia atau pengetahuan dia sendiri. Istiwaan munazzahan anil mumassati wal istiqrari, persemayaman yang suci, munazzahan, ya, yang suci, anil mumassati, daripada persentuhan, wal istiqrari, dan juga penetapan. Jadi tidak seperti itu istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Wat tamakkuni wal hululi wal intiqal, dan juga suci dari yang namanya at-tamakkun, ya, berdiam diri, ya, di atas aras itu, wal hululi, dan juga menyatu, ya, al-hulul, menyatu dengan aras tersebut, wal intiqali, ataukah berpindah kepada atas aras tersebut. Jadi Allah tidak seperti itu. Wala la yahmiluhul al-arsyu, ya, tidak memuat dia aras tersebut, ya, aras itu tidak memuat dia, ya, kurang lebih seperti itu. Balil arsyu wa hamalatuhu mahmuluna bilutfi qudratihi, ya, bahkan araslah dan para pembawa, malaikat pembawa aras ini, mahmuluna, yang dikandung dia, ya, yang diliputi dia, yang dimuat dia, bilutfi qudratihi,
oleh kelembutan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, kehalusan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, wa makhuruna fi qabdatihi, dan yang dipaksa ya. Aras dan hamalahnya ini adalah sesuatu yang dipaksa atau yang dikuasai oleh Allah, fi qabdatihi, berada dalam genggamannya. Wa huwa fawqal arsy was samai, yang mana dia itu di atas aras dan langit. Wa fawqa kulli syai'in, dan juga di atas segala sesuatu, ila tuhumis sara, sampai kepada bumi yang paling dalam, yang dimaksud dengan tuhumis sara, fawqiyatan la taziduhu qurban ilal arsy was samai ya. Fawqiyatan, di atas maksudnya adalah di atas yang la taziduhu, yang tidak menambahkan dia kurban kedekatannya ilal arsy, kepada langit, was samai, dan juga tidak kepada langit. Kama la taziduhu bu'dan, sebagaimana tidak menambahkan dia jauhnya anil ardi, daripada bumi, wasara, dan juga lapisan yang paling dalam. Jadi walaupun bahasa yang digunakan adalah bahasa fauqa, di atas, tetapi maksudnya itu atas yang tidak kemudian tergambar dalam benak kita bahwa dia mendekati aras atau mendekati langit, pada saat yang sama dia menjauh dari bumi atau dari lapisan yang paling dalam. Tidak seperti itu kata atas Allah Subhanahu wa taala itu. Okay. Bal huwa rafi'ud darajat, bahkan dia adalah rafi'ud darajat, yang tinggi derajatnya, anil arsy, daripada arsy, was samai, dan juga langit. Kama annahu, sebagaimana pula bahwasanya dia itu tinggi derajatnya anil ardi, daripada bumi, wasara, dan lapisan yang paling dalam. Wa huwa ma'adzalika qaribun, wa huwa, dan dia ma'adzalika, pada saat yang bersamaan ya, qaribun, dia dekat. Walaupun ada bahasa tinggi di atas dan seterusnya, tapi pada dasarnya dia dekat, min kulli maujudin, dari segala yang ada, wa huwa aqrabu ilal abidi, dan dia yang paling dekat kepada hamba, min hablil warid, melebihi daripada urat lehernya atau urat nadinya. Wa huwa ala kulli syai'in syahid, dan dia ke atas segala sesuatu itu syahidun, maha menyaksikan atau maha mengetahui. Ketika la yumasilu qurbuhu qurbal ajsam, tidak menyamai kedekatannya dengan kedekatan raga atau sesuatu yang berfisik. Dia sih dekat, tetapi jangan ada di benak kita bahwa dia dekat seperti dekatnya sesuatu kepada sesuatu yang kita lihat secara kasat mata, benda-benda yang ada di sekitar kita misalnya. Jangan samakan seperti itu kedekatan Allah kepada makhluknya. Kama la tumasilu zatuhu zatal ajsam, sebagaimana tidak sama ya zatnya dengan zat fisik-fisik atau raga-raga yang lain, yang selain daripada dia atau makhluknya. Wa annahu la yahullu fi syai'in, bahwasanya dia itu tidak menempati pada sesuatu, wa la yahullu fihi syai'un, dan tidak menempati pada dia sesuatu. Ta'ala an ayyahwiyahu makanun, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari bahwasanya dia itu diliputi oleh tempat. Kama taqaddasa an ayyahuddahu zamanun, sebagaimana dia suci bahwasanya dia diliputi oleh masa. Allah tidak seperti itu, maha tinggi dari semua itu, maha suci dari semua itu. Bahkan kana qabla an khalaqaz zamana wal makan, ada dia sebelum dia ciptakan yang namanya masa, dan sebelum dia ciptakan yang namanya tempat. Wa huwal ana ala ma alaihi kan, dan dia saat ini ya, sesuai dengan apa yang ke atas dia keberadaannya. Artinya dia saat ini ya sesuai dengan keberadaan dia pada saat itu. Nah, jadi hanya dia yang tahu ya, kurang lebih seperti itu. Wa annahu ba'inun min khalqihi bi sifatihi, bahwasanya dia itu berbeda dengan makhluknya, bi sifatihi, dengan sifat-sifatnya. Laisa fi dzatihi siwahu, tidak ada pada zatnya yang selain daripada dia. Jadi zatnya ya dia, bukan yang selain daripada dia. Wala fi siwahu dzatuhu, dan tidak ada dan tidak pula pada yang selain daripada dia zatnya, yang lain juga bukan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu muqaddasun, dan bahwasanya dia itu muqaddasun, disucikan, anit taghayyuri wal intiqal, daripada perubahan dan peralihan. La tahulluhul hawadis, ya tidak menempati dia segala yang baru, wala ta'tarihil awaridu, dan dia tidak dikena ya, tidak mengarah kepada dia al awaridu, segala yang awarid, yang berubah-ubah, yang datang silih berganti dan seterusnya. Bal la yazalu fi nu'uti jalalihi munazzahan aniz zawal,
bahkan dia senantiasa pada sifat kemuliaannya itu maha suci anis zawal, daripada pergeseran, daripada perubahan dan seterusnya. Wa fi sifati kamalihi, dan pada sifat-sifat kesempurnaannya mustaghniyan an ziyadatil istikmal, itu maha kaya, artinya tidak membutuhkan an ziyadati, daripada tambahan al istikmal, kesempurnaan. Kesempurnaan dia tidak membutuhkan sesuatu yang bisa menyempurnakan dia lagi. Wa annahu fi dzatihi ma'lumul wujudi bil uqul, dan bahwasanya dia pada zatnya ma'lumul wujudi, itu sudah maklum wujudnya, sudah diketahui wujudnya bil uquli, dengan akal sehat manusia. Mar'iyudz dzati bil absar, dapat dilihat zatnya bil absari, dengan pandangan mata hati. Ni'matan minhu, sebagai nikmat dari dia, wa lutfan, dan sebagai kelembutan, bil abrari fi daril qarar, ya, terhadap orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik, fi daril qarar, pada tempat yang abadi, tempat menetap dalam artian di hari kemudian. Jadi Allah itu di hari kemudian mar'iyudz dzati, dapat dilihat zatnya oleh mereka orang yang masuk ke dalam surga atau orang-orang abrar. Wa itsmaman minhu, dan melihat Allah Subhanahu wa taala itu kelak di kemudian hari merupakan itsmam minhu, penyempurnaan dari dia, lin naimi, bagi nikmatnya di dalam surga, bin nazari, dengan melihat ila wajhil karim, kepada wajahnya yang mulia. Nah, itu pemaparan beliau terkait dengan masalah tanzihnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga terkait dengan tauhid, keesaannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini merupakan akidah daripada ahlus sunnah, seperti itu. Nanti pada pertemuan yang berikutnya kita lanjut ini al-hayatu wal qudratuh. Ya, sekian dulu apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا رب صل عليه وسلم